Masih bersama saya Adi Rahmanto. Tadi anak-anak saya sudah menjelaskan tentang kondisi geologis wilayah Indonesia. Bisa dipahami kan materi tadi? Sekarang saya akan melanjutkan materi kita yang kedua, yaitu bentuk muka bumi Indonesia. Anak-anak, perlu kalian ketahui, permukaan bumi ini ada yang berbentuk cembung dan ada yang berbentuk cekung. Permukaan bumi yang berbentuk cembung diantaranya adalah gunung, bukit, maupun pegunungan. Sedangkan permukaan bumi yang cekung diantaranya adalah danau, lembah, ataupun lautan. Permukaan bumi yang kita tempati ini di Indonesia ini bentuknya bervariasi. Ada yang datar, ada yang bergelombang, ada yang tinggi, dan juga ada yang rendah. Nah, perubahan permukaan bumi ini dipengaruhi oleh kekuatan tenaga yang berasal dari dalam bumi, yang biasa disebut dengan tenaga endogen, dan tenaga yang berasal dari luar bumi disebut dengan tenaga eksogen, di mana kedua tenaga tersebut menghasilkan relief-relief tertentu di permukaan bumi seperti daratan dan lautan. Nah, proses ini dapat terjadi pada lapisan-lapisan batuan yang ada di bawah laut, kemudian terangkat oleh tenaga endogen yang menghasilkan bentang alam yang disebut dengan daratan. Seperti kita ketahui, negara kita Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan terluas, Indonesia memiliki bentuk muka bumi yang beraneka ragam, mulai dari dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, dan bukit. Nah, Pak Adi akan coba menjelaskan satu persatu tentang bentuk muka bumi. Yang pertama adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut dan tidak memiliki banyak perbedaan ketinggian antara tempat yang satu dengan yang lainnya. Seperti pada contoh, biasanya anak-anak, dataran rendah ini mempunyai ciri-ciri yaitu dekat dengan laut, aliran sungai, dan penduduknya yang bermasyarakat atau berkelompok banyak sekali. Sedangkan yang kedua, bentuk muka bumi adalah dataran tinggi, di mana dataran tinggi adalah hamparan tanah di luar dengan ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan air laut dan terletak di antara gunung-gunung seperti yang ada pada gambar tersebut. Biasanya dataran tinggi ini memiliki cuaca yang sejuk, pemandangan yang indah. Sedangkan yang ketiga adalah gunung. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang ke atas dan berbentuk seperti kerucut atau kubah yang berdiri sendiri. Nah, tadi di sesi pertama Pak Adi sudah jelaskan tentang gunung, ya. Gunung itu ada dua, ada gunung berapi yang tidak aktif dan ada gunung berapi yang aktif. Ingat, jangan sampai lupa ya ciri-ciri gunung berapi yang aktif supaya kalian tidak mendekati bahaya. Bagian paling menjulang membentuk puncak dengan ketinggian minimum di atas 600 meter di atas permukaan laut. Ya, itu adalah ciri-ciri gunung. Yang keempat adalah pegunungan. Pegunungan merupakan gugusan gunung dengan ketinggian yang beragam. Sama halnya seperti gunung. Hanya saja pegunungan terbentuk akibat gaya endogen pada lempengan bumi. Ya, di sini pegunungan di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu pegunungan rendah yang mempunyai ketinggian antara 200 sampai 500 meter. Yang kedua, pegunungan menengah yang mempunyai ketinggian antara 500 sampai 1500 meter. Dan yang ketiga, pegunungan tinggi itu mempunyai ketinggian lebih dari 1500 meter. Masih tentang bentuk muka bumi anak-anak, yang terakhir adalah bukit. Bukit merupakan jenis pegunungan yang tingginya antara 200 sampai 300 meter di atas permukaan air laut. Seperti yang ada pada gambar.
Anak-anak, di bentuk muka bumi ini juga mempengaruhi aktivitas penduduknya. Aktivitas penduduk di dataran rendah, karena wilayah ini merupakan tempat konsentrasi penduduk, aktivitasnya beragam. Mulai dari pertanian, perikanan tambak. Perikanan tambak itu contohnya seperti budidaya ikan yang ada di daratan. Yang ketiga perkebunan, sedang ada industri dan jasa yang juga berkembang secara optimal karena ditunjang dengan tersedianya jalur transportasi, pusat perekonomian dan perdagangan. Nah, aktivitas penduduk di dataran rendah ini sering kita jumpai di mana tempat kita tinggal seperti sekarang ini. Seperti yang ada pada gambar ya. Sedangkan aktivitas penduduk di dataran tinggi ya adalah pertanian hortikultura, yaitu budidaya tanaman, perkebunan, dan pariwisata. Seperti yang ada pada gambar seperti ini. Nah, anak-anak, materi bentuk muka bumi bisa dipahami dengan baik tidak? Ya. Kalau bisa dipahami, saya akan lanjutkan materi setelah yang satu ini.